Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Dr. Normanza SPD MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hilke Natalia Wargono dengan NPM A1A022069 yang akan mempresentasikan sedikit dari materi analisis wacana yang telah dipelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah analisis wacana. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah yang pertama adalah hakikat dan perkembangan analisis wacana, dan yang kedua adalah unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi, yang ketiga adalah jenis wacana sebagai sumber analisis, dan yang keempat adalah prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama adalah hakikat dan perkembangan analisis wacana. Yang pertama adalah pengertian dari wacana itu sendiri. Secara etimologis, istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu wach, wak, dan fak, yang artinya berkata atau berucap. Dalam dunia linguistik, kata wacana digunakan sebagai bentuk terjemahan dari istilah bahasa Inggris atau discourse. Bila ditelusuri, dari kata discourse berasal dari bahasa Latin discursus, yang berarti lari ke sana kemari atau lari bolak-balik. Kata itu diturunkan dari kata dis, dari atau dari dalam arah yang berbeda, dan kata courir atau yang berarti lari. Dalam perkembangannya, kata discourse lebih banyak digunakan oleh para ahli bahasa dan kajian linguistik, sedangkan istilah diskursus beserta bentuk ejektifnya atau diskursif lebih banyak digunakan oleh para ilmuwan sosial, menurut Mulyono pada tahun 2005 halaman keempat. Kita masuk ke dalam pengertian analisis wacana. Analisis wacana merupakan analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulisan yang melibatkan orang penyampai pesan dengan penerima pesan oleh tindak komunikasi. Analisis wacana itu bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi satu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan itu disampaikan. Masuk ke dalam perkembangan analisis wacana. Ada beberapa perkembangan analisis wacana dari tahap ke tahap. Yang pertama adalah menurut Roger Flower dan kawan-kawan. Roger Flower, yaitu ada teman-temannya yaitu Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trio, adalah sekelompok pengajar di Universitas East Anglia. Yang dilakukan oleh sekelompok peneliti ini adalah untuk melihat bagaimana tata bahasa atau grammar tertentu dan pilihan kosakata tertentu membawa implikasi dan ideologi tertentu. Dalam membangun model analisisnya, Roger Flower dan kawan-kawan terutama mendasarkan pada penjelasan Halliday mengenai struktur dan fungsi bahasa. Fungsi dan struktur bahasa ini menjadi struktur tata bahasa, di mana tata bahasa itu menyediakan alat untuk dikomunikasikan kepada khalayak. Kemudian masuk ke dalam perkembangan menurut Sarah Mills. Sarah Mills banyak menulis mengenai teori wacana, akan tetapi titik perhatiannya terutama pada wacana mengenai feminisme. Bagaimana wanita ditampilkan dalam teks, dan baik dalam novel, gambar, foto, ataupun berita. Titik perhatian dari analisis wacana ini adalah menunjukkan bagaimana wanita digambarkan dan dimarginalkan dalam teks berita, dan bagaimana bentuk dan pola permarginalan itu dilakukan. Selanjutnya adalah masuk pada model menurut Norman Fairclough. Fairclough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan kebudayaan, sehingga ia mengkombinasikan tradisi tekstual yang selalu melihat bahasa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Titik perhatian besar dari Fairclough ini melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Selanjutnya masuk pada perkembangan model Theo van Leeuwen yang memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana. Bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sedangkan kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan dan digambarkan
secara buruk. Dan yang terakhir adalah menurut model perkembangan menurut Theun van Dijk. Dalam sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli, barangkali model van Dijk ini adalah model yang paling banyak dipakai. Hal ini kemungkinan karena van Dijk mengkolaborasikan elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis. Model yang dipakai oleh van Dijk ini disebut juga sebagai kognisi sosial. Dalam pendekatan semacam ini dapat dilepaskan dari karakteristik dan pendekatan yang diperkenalkan oleh van Dijk. Menurut van Dijk ini, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktek produksi yang harus diamati. Di sini hanya dilihat dari bagaimana suatu teks diproduksi sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu. Nah, itu tadi adalah materi dari hakikat dan perkembangan analisis wacana. Kemudian kita masuk pada unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Teks wacana ini dalam peristiwa komunikasi terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Mari kita jelaskan masing-masing dari unsur pembangun wacana yang terdapat dalam materi ini. Yang pertama adalah unsur internal wacana. Unsur internal wacana ini terdapat beberapa bagian dari struktur teks itu sendiri yang meliputi yang pertama adalah kata. Kata adalah unit bahasa terkecil yang digunakan sebagai perwujudan pikiran dan alat komunikasi. Dalam teks, kata memiliki fungsi penting dalam membangun makna. Unsur berikutnya adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang menyampaikan suatu gagasan atau pesan secara utuh. Kalimat harus berdiri sendiri dan mudah dipahami. Kemudian ada teks. Teks ini adalah ujaran yang dihasilkan dari tindak tutur. Sebuah teks adalah gabungan dari kalimat-kalimat yang disusun untuk menyampaikan pesan. Kemudian ada konteks. Konteks ini adalah teks lain yang mendampingi teks utama dan memiliki keterkaitan makna. Konteks ini membantu pembaca memahami konteks yang lebih luas. Kemudian ada kohesi. Kohesi ini adalah hubungan antara unsur bahasa yang terdapat dari kata, frasa, kalimat yang membentuk kesatuan. Kemudian kohesi ini bisa berupa penggunaan kata penghubung, pronomina, sinonim, repetisi, dan sebagainya. Selanjutnya ada koherensi. Koherensi ini adalah hubungan logis antara bagian teks yang menjadikannya mudah dipahami. Koherensi ini memastikan bahwa ide-ide dalam teks tersebut tersusun secara sistematis dan logis. Kemudian ada intentionality atau sikap niat penghasil teks. Teks ini harus disusun dengan tujuan yang jelas, misalnya untuk memberikan informasi, mempengaruhi, dan menghibur. Selanjutnya adalah acceptability, yaitu tingkatan penerimaan teks oleh pembaca atau sebuah teks harus dapat diterima secara baik oleh audiensnya, tergantung pada relevansinya, kejelasan, dan struktur teksnya. Kemudian ada informativity, tingkat informasi yang terkandung dalam teks atau sebuah teks harus memberikan informasi yang cukup relevan dan bermanfaat bagi audiensnya. Kemudian ada situationality atau faktor-faktor yang membuat teks relevan dengan situasi atau konteks tertentu. Sebuah teks harus sesuai dengan waktu, tempat, dan situasi di mana teks tersebut digunakan. Kemudian ada intertextuality, yaitu hubungan antar teks dengan teks lain yang pernah dijumpai. Pembaca atau pendengar mungkin menggunakan pengalaman dari teks lain untuk memahami teks yang sedang dibaca atau didengarkan. Mungkin itu saja materi unsur internal wacana. Kemudian kita masuk pada unsur eksternal wacana. Unsur eksternal wacana ini berhubungan dari faktor-faktor dari luar teks itu sendiri yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasi teks.
Dalam unsur eksternal wacana itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah implikatur. Implikatur ini adalah makna tidak langsung yang disampaikan oleh teks. Pembaca atau pendengar harus menarik kesimpulan dari konteks itu sendiri. Kemudian ada presuposisi, adalah anggapan atau asumsi awal yang dimiliki oleh penutur dan pendengar. Presuposisi ini untuk membentuk dasar pemahaman antara kedua pihak. Kemudian ada referensi. Referensi ini adalah penggunaan kata yang merujuk pada sesuatu di luar teks. Referensi ini bisa merujuk pada orang, benda, tempat, atau konsep. Kemudian juga ada inferensi. Inferensi ini adalah makna yang disimpulkan oleh pendengar atau pembaca berdasarkan konteks. Inferensi ini muncul dari pemahaman pembaca terhadap situasi sosial budaya di sekitar teks. Kemudian ada menurut Delhams, yaitu ada speaking, yang diantaranya adalah S-nya adalah setting. Setting ini adalah tempat dan waktu terjadi komunikasi. Setting ini mempengaruhi makna yang terkandung dalam teks. Kemudian adalah P. P itu adalah partisipan. Partisipan ini adalah para peserta yang dalam komunikasi. Siapa yang berbicara dan kepada siapa teks ditunjukkan mempengaruhi gaya bahasa dan struktur teks. Kemudian ada E, adalah ends atau tujuan. Hasil atau tujuan dari komunikasi. Apa yang ingin dicapai oleh penutur melalui teks tersebut. Kemudian ada sequence, urutan atau tindak tutur dalam komunikasi. Ini menggambarkan bagaimana informasi disampaikan secara bertahap. Selanjutnya adalah K atau K, yang berarti nada. Nada atau suasana yang mendasari teks. Nada ini bisa formal, informal, serius, lucu, dan sebagainya, tergantung pada tujuan dan audiensnya. Kemudian ada I, instrumentalities, yaitu sarana atau media yang digunakan dalam komunikasi seperti lisan, tulisan, atau media digital. Kemudian ada norm atau norma, yang berarti aturan yang berlaku dalam komunikasi. Norma ini berupa etika bahasa, norma sosial, dan aturan formal dalam penyampaian teks. Kemudian juga yang terakhir ada genres. Genres ini adalah jenis teks atau wacana yang sedang digunakan, misalnya ceramah, surat, esai, atau diskusi. Baiklah, kita sampai pada materi yang ketiga, yaitu jenis wacana sebagai sumber analisis. Jenis wacana ini menurut Sur Malam pada tahun 2003 di halaman 15-20. Yang pertama adalah jenis wacana menurut sarana untuk mengungkapkan wacana tersebut. Yang pertama adalah wacana bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Kemudian adalah wacana bahasa lokal atau bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, Bali, Sunda, Madura, dan sebagainya. Ada beberapa banyak bahasa di Indonesia. Kemudian juga ada wacana bahasa internasional atau bahasa Inggris. Kemudian ada wacana bahasa lainnya seperti bahasa Belanda, bahasa Jerman, Perancis, dan sebagainya. Kemudian ada jenis wacana berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama adalah wacana tulis, artinya wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Untuk dapat menerima atau memahami wacana tulis ini, maka sang penerima atau pesapa harus membacanya. Kemudian ada wacana lisan. Wacana lisan ini wacana yang disampaikan secara bahasa lisan dengan media lisan. Untuk dapat menerima dan memahami secara lisan, maka sang penerima dan pesapa ini harus menyimak dan mendengarnya. Kemudian ada jenis wacana berdasarkan sifat dan jenis pemakaiannya, yaitu ada dua, adalah wacana monolog atau monolog discourse. Artinya wacana yang disampaikan oleh seseorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk berpartisipasi secara langsung. Kemudian ada wacana dialog atau dialog discourse, yaitu wacana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Kemudian ada jenis wacana berdasarkan bentuknya. Ada beberapa jenis wacana berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah wacana prosa, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Wacana berbentuk prosa ini dapat berupa wacana tulis dan wacana lisan. Contoh dari
wacana prosa tulis, misalnya cerita pendek, cerita bersambung atau cerbung, novel, artikel, dan undang-undang. Sedangkan contoh wacana prosa lisan misalnya adalah pidato, khotbah, dan kuliah pada saat tatap muka. Selanjutnya adalah wacana puisi, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi. Seperti halnya wacana prosa, wacana puisi juga dapat berupa wacana tulis ataupun lisan. Puisi dan syair adalah contoh dari wacana tulis, sedangkan puitisasi dan puisi yang dideklamasikan oleh lagu-lagu merupakan jenis wacana lisan. Kemudian ada wacana drama, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog baik berupa wacana tulis maupun wacana lisan. Bentuk wacana drama ini yang berbentuk tulis terdapat pada naskah drama atau sandiwara, sedangkan bentuk wacana drama lisan terdapat pada pemakaian bahasa dalam peristiwa pementasan drama, yakni percakapan antar pelaku dalam drama tersebut. Kemudian masuk jenis wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya. Yang pertama adalah wacana narasi atau wacana penceritaan. Disebut juga wacana penuturan, yaitu wacana yang mementingkan urutan waktu dituturkan oleh pesona pertama dan ketiga dalam waktu tertentu. Wacana narasi ini berorientasi pada pelaku dan seluruh bagian diikat secara kronologis. Jenis wacana narasi ini pada umumnya terdapat pada berbagai fiksi. Kemudian ada wacana deskripsi, yaitu wacana yang bertujuan melukiskan atau menggambarkan, bahkan memerikan sesuatu menurut apa adanya. Kemudian ada wacana eksposisi atau wacana yang tidak mementingkan waktu dan pelaku. Wacana eksposisi ini berorientasi pada pokok pembicaraan dan bagian-bagiannya diikat secara logis. Kemudian ada wacana argumentasi. Wacana argumentasi ini adalah yang berisi tentang ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran ide atau gagasannya. Wacana argumentasi ini ada yang pendek dan ada pula yang panjang. Argumentasi yang pendek dapat terdiri atas satu kalimat atau beberapa kalimat saja. Kemudian ada wacana persuasi, yaitu wacana yang bersifat ajakan atau nasihat, biasanya ringkas dan menarik, serta bertujuan untuk mempengaruhi secara kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu prosedur analisis dari metode penelitian analisis wacana. Prosedur analisis data dalam metode penelitian analisis wacana ini bervariasi tergantung pada jenis pendekatan atau metode yang digunakan. Namun ada beberapa metode analisis wacana yang umumnya digunakan oleh penelitian, masing-masing dalam prosedur analisis yang spesifik. Berikut adalah penjelasan tentang prosedur analisis data dari beberapa metode analisis wacana yang populer. Yang pertama adalah analisis wacana kritis atau Critical Discourse Analysis atau CDA. Analisis wacana kritis ini berfokus pada hubungan antara bahasa dan kekuasaan, serta bagaimana wacana digunakan untuk mempertahankan atau menantang kekuasaan dalam konteks sosial.